Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarnya, menyimpannya dalam hati, dan yang melakukan firman Tuhan setiap hari. Sebelum sama-sama kita merenungkan, merefleksikan firman Tuhan, mari kita berdoa kepadanya. Bapa, terima kasih hari ini kami sudah membaca, mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkannya, kiranya Tuhan Allah memberikan kepada kami pengertian dan pencerahan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kami berdoa, memohon belas kasihan-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kami, memberikan pengertian atas firman yang kami baca, dan kami diberikan kemampuan oleh Roh-Mu menjadi pelaku firman. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, dalam ayat ini ada 2 hal yang perlu kita pelajari, kita refleksikan. Yang pertama adalah mengenai pengudusan anak sulung dari setiap orang Israel. Yang kedua, mengenai roti yang tidak beragi. Anak sulung adalah buah hasil kasih dari seorang suami dan istri dalam pasangan yang diberkati Tuhan. Itu dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan Allah untuk menunjukkan bahwa semuanya yang dikaruniakan itu berasal darinya dan dikembalikan kepadanya memang milik kepunyaannya. Dalam seluruh tatanan kehidupan kekeluargaan bagi orang Israel, anak sulung biasanya laki-laki, dan ialah yang akan meneruskan garis keturunan orang tuanya. Dan ini dikaruniakan kepada keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan untuk melanjutkan tanggung jawab sebagai seorang percaya, sebagai orang Israel. Untuk apa? Untuk melanjutkan kepemimpinan di masa depan, terutama untuk tinggal diam bertambah banyak di tanah perjanjian. Anak sulung menjadi suatu lambang kekuatan bahwa Tuhan berkarunia atas keluarga demi keluarga. Karena dari keluarga terbentuklah masyarakat. Dari masyarakat terbentuklah kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Kalau kita membaca dan mempelajari bagian ayat pertama dan kedua ini, jelas sekali bahwa Tuhan mengendaki semua yang menjadi hal yang utama dan yang menjadi prioritas dan yang menjadi seorang pemimpin di masa depan itu milik Tuhan. Artinya Tuhan yang telah memberikan dan Tuhan yang terus menuntun, bahkan yang memberikan jaminan bahwa anak sulung akan menjadi anak yang akan memberkati keturunan berikutnya dan yang menjadi orang-orang yang meneruskan pekerjaan Tuhan di masa depan. Bagian yang kedua adalah mengenai roti tidak beragi. Ketika diingat oleh orang Israel bahwa mereka dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan dan penghukuman yang nyata yang Tuhan jatuhkan bagi Mesir, maka hari di mana mereka mengingat itu mesti dirayakan. Dirayakan dengan cara memakan roti tidak beragi. Bahkan ragi di seluruh Israel tidak boleh ada selama 7 hari. Mengapa demikian? Untuk mengetahui dan menyadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhanlah yang mampu membebaskan orang Israel dari perbudakan. Tuhanlah yang menyatakan kasih dan kuasanya.
Bagian yang lain dari makan roti tidak beragi berarti orang Israel diberikan tanggung jawab untuk menaati apa yang diperintahkan Tuhan, untuk tidak bercampur dengan bangsa-bangsa lain nantinya, atau mengadakan ikatan-ikatan perjanjian dengan orang-orang yang akan dijumpai di tanah Kanaan yang akan disingkirkan karena tanah itu menjadi tanah orang Israel. Apa hubungannya antara anak sulung dengan roti tidak beragi? Hubungan yang pertama adalah bahwa penetapan roti tidak beragi hanya mungkin dapat dilaksanakan apabila setiap anak sulung yang diberikan otoritas itu melanjutkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan itu dilanjutkan dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah bagaimana roti yang tidak beragi dan anak sulung menjadi sebuah penyataan Tuhan yang harus ditaati oleh orang Israel agar membedakan antara orang-orang yang ada di tanah Kanaan yang akan disingkirkan itu dengan orang Israel yang dikhususkan bagi Tuhan. Yang ketiga adalah anak sulung menjadi contoh bagi keturunan yang lain, bagi setiap keluarga, bahwa mereka lah yang akan menjalankan apa yang diingatkan Tuhan untuk dilakukan, yaitu tidak makan roti yang beragi selama 7 hari untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam membebaskan bangsa Israel. Apa implementasinya dalam hidup kita? Implementasinya yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa milik yang kita miliki adalah milik Tuhan. Apa yang menjadi prioritas dan yang terbaik dalam hidup kita, dalam keluarga kita, itu milik Tuhan. Dan kita harus juga mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita dijadikan anak oleh Allah melalui Kristus. Dan karena kita adalah anak, maka kita mewarisi hak-hak kerajaan surga. Dan kita bertanggung jawab untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran ini menolong Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk menyadari kemurahan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah memberikan kepada kami ingatan untuk menyadari bahwa apa yang kami miliki adalah milik Tuhan, dan apa yang Tuhan perintahkan adalah hal yang baik untuk mengingat kebaikan dan kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Tolong kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.